Haleluya, shalom. Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi. Mari bersama saya Pendeta Stefan Amalo kita memuji Tuhan dan merenungkan akan firman-Nya pagi ini. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan perihal berdiam di rumah saja dan diberkati. Puji Tuhan kalau kembali boleh menjumpai saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang sedang saudara lakukan di rumah saat stay at home? Tidak mungkin kan hanya tidur atau makan. Bisa membuat badan semakin tidak sehat. Sedang kalau mau keluar rumah tidak bisa. Mau bekerja tidak bisa. Mau pergi berpergian ke mall juga mall-mall pada tutup. Mau makan di restoran juga hanya bisa bungkus saja. Sebab kita semua sedang berada pada masa karantina. Tapi saudara-saudara, saya mau tunjukkan kepadamu satu cerita. Bagaimana orang yang berdiam di rumah saja tapi sangat diberkati hidupnya dan dipuji oleh Tuhan. Yakni cerita yang disampaikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Bahwa ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah mereka di sebuah kampung. Lalu seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini, dia memilih duduk di kaki Tuhan dan terus saja mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Kemudian ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepadanya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Maria telah memilih satu hal yang sangat perlu, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil itu daripadanya." Saudara-saudara, justru waktu berdiam di rumah, Maria memilih satu hal yang dianggap paling perlu untuk manfaatkan kesempatan yang terbaik itu. Dan itu hal yang sangat membahagiakan bagi dirinya, menyenangkan Tuhan, dan membuat hidupnya bisa menjadi lebih diberkati. Saudara-saudara, Maria memilih duduk di bawah kaki Tuhan dan terus saja mendengarkan perkataan-perkataan. Marta tidak mengerti akan hal itu.
Saat di rumah dia menyibukkan diri dengan banyak hal, sedangkan Maria memilih bagian yang terbaik, kata Tuhan Yesus. Dia duduk di bawah kaki Tuhan dan terus saja mendengarkan perkataan-perkataannya. Banyak orang tidak terlalu menyukai duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Mereka menganggap seakan-akan hal itu hanya membuang-buang waktu, merugikan diri sendiri. Mereka menyepelekan firman Tuhan, tidak mempedulikan, mengabaikannya, tanpa menyadari bahwa oleh karena firman Tuhanlah langit dan bumi dan segala isinya ini dijadikan. Bahkan kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup tanpa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Maria mendengarkan dan mengerti akan hal itu. Sebab itu ia bersikap begitu indah dan mulia. Manfaatkan kesempatan yang terbaik ketika ia di rumah saja. Dikatakan Mary sat at the Lord's feet and listening to what he said. Mary sat at the Lord's feet and was listening to what the Lord said. Saudara-saudara, perbuatan Maria itu mendapat pujian yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saudara boleh pikirkan perkara apa yang saudara bisa lakukan dalam dunia ini yang bisa membuat Tuhan memberi pujian kepadamu. Perkara paling terindah yang bisa dilakukan yang mendapat pujian dari Tuhan adalah duduk di bawah kakinya dan mendengarkan firman-Nya. Sebab itu Salomo mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi barang siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13 dan 16 ayat 20 juga mengingatkan, barang siapa memperhatikan firman, ia akan mendapat kebaikan. Tetapi dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita semua menjalani hari-hari hidup seperti ini dan belum tahu sampai kapankah wabah virus corona ini akan mereda. Dan masih banyak waktu bagi kita untuk berdiam di rumah saja. Kesempatan yang indah ini saya mengajak saudara-saudara untuk bertikan akan firman Tuhan. Kitab suci Alkitab kita itu disebut sebagai kitab di atas segala kitab. Itulah bukunya Tuhan, Alkitab. Dibagi dalam dua bagian, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Jumlah seluruh kitab-kitab dalam Alkitab itu adalah 66 kitab. Dan seluruh isinya adalah firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Saudara-saudara, sudahkah saudara membaca seluruh isi kitab suci Alkitab itu? Semestinya kalau usia kita 50 tahun, berarti kita sudah membaca Alkitab itu 50 kali. Kalau usia kita 30 tahun, kita sudah membaca seluruh isi kitab suci itu 30 kali. Dari awal sampai akhir. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sudah berapa kali kah saudara membaca seluruh isi kitab suci itu dari awal sampai akhir? Inilah kesempatan yang indah saat saudara berdiam di rumah saja. Saya mengajak untuk selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya dengan segenap hati, dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku
Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami boleh memuji nama-Mu dan merenungkan akan firman-Mu. Diberkatilah setiap telinga yang memperhatikan, mendengarkan, dan setiap hati yang menyerah kepada Tuhan. Bapa, biarlah kami mengerti bahwa betapa pentingnya kami merenungkan firman Tuhan, menyediakan telinga, hati, pikiran, perasaan untuk dengar-dengaran kepada perkataan-perkataan. Diberkatilah keluarga-keluarga, rumah tangga, diberkati setiap pribadi yang memberi perhatian dan waktunya kepada Tuhan saat berdiam di rumah saja. Terima kasih Bapa, tolong kami semua, selamatkan bangsa negara kami, pemerintah, masyarakat kami dari wabah virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.